Saudara-saudara, berikut firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita pada saat ini, Kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Dari perikop firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita renungkan dalam satu tema yang berkata, di mata Tuhan engkau berharga. Nah, saudara-saudara, berharga di mata Tuhan ini menunjukkan seseorang yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menunjukkan kepada semua orang yang dikasihi oleh Tuhan dianggap sebagai berharga di matanya. Di mata Tuhan engkau berharga. Dan orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang memiliki kehidupan rohani yang baik dan sehat, serta memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Bahkan dikatakan kematian orang yang dikasihinya juga dihargai oleh Tuhan. Tuhan melihat hati manusia, sehingga seseorang tetap berharga di mata Tuhan meskipun dia dihina, dicaci, bahkan direndahkan di mata dunia. Nah, saudara-saudara, melalui perikop pembacaan kita pada saat ini berisi janji Tuhan kepada umat Israel. Ini dalam konteks penghiburan dan peneguhan kepada umat Israel. Tuhan menyatakan kepada Yakub atau Israel bahwa mereka adalah milik Allah.
Tuhan menyatakan kepada Yakub atau kepada Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Meskipun mereka merasa tertekan dalam ketakutan, dalam ketidakberdayaan mereka, Tuhan telah menebus dan memanggil mereka dengan nama mereka. Di sini Tuhan menjanjikan perlindungan dan keselamatan bagi bangsa Israel ketika mereka ada dalam situasi dan kondisi yang ekstrim, seperti disebutkan saat menyeberangi lautan atau melalui api. Seruan ini adalah melambangkan perlindungan Tuhan terhadap umatnya Israel dalam segala kondisi kehidupan yang sulit. Tuhan menyebutkan Ia adalah Juru Selamat Israel. Tuhan telah membayar harga tebusan untuk mereka dan menjaga mereka dengan cara yang luar biasa. Tuhan kembali menegaskan tentang nilai dan kehormatan umatnya di mata Allah sendiri. Mereka sangat berharga dan dicintai oleh Allah. Sehingga Tuhan memberikan pengganti yang besar untuk hidup mereka. Bagian firman Tuhan ini mengandung pesan, penghiburan, penguatan, dan jaminan bahwa Tuhan akan melindungi, akan memulihkan, dan mengumpulkan umatnya yang tercerai-berai. Semua orang yang disebut dengan nama Tuhan adalah ciptaannya untuk tujuan mulia dan memuliakan namanya. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Allah yang telah disampaikan oleh Allah kepada umatnya Israel itu juga adalah merupakan janji bagi saudara dan saya sekarang ini, bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi saudara dan saya dalam segala kondisi kehidupan yang sesulit apapun. Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Juru Selamat saudara dan saya. Umat itu berharga saat Allah mengungkapkan kasih-Nya dengan begitu mendalam, sekalipun umat itu telah berdosa dan mendapat hukuman dari Tuhan, yang menunjukkan bahwa Allah itu tegas. Namun Allah itu juga penuh dengan pengampunan. Allah menginginkan supaya setiap orang kembali kepadanya sebagai anak-anak yang disayangi, anak-anak yang diberkati. Sekalipun umat Israel seolah-olah dihapus dari dunia dengan mengalami pembuangan di Babel, namun Tuhan tidak melupakan mereka. Allah justru mengumpulkan mereka kembali. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Dia yang mengakui bangsa Israel, "Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu." Allah menjamin umatnya bukan dengan satu cara, melainkan dengan 1000 cara. Allah menegaskan dirinya tentang kekudusannya yang tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Dosa tetaplah dosa, tetapi Dia mau menanggung umatnya dan menyelamatkannya melalui Yesus Kristus yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi Juru Selamat saudara dan saya, bahkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Sekalipun umatnya
termasuk saudara dan saya, seringkali melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah, Tuhan kecewa, dan bahkan tidak jarang kita melupakan Dia ketika kita sudah asik dengan dunia ini. Ia tidak pernah berubah. Dialah Allah yang luar biasa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan yang ada ini, dalam menjalani kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita, mari kita terus menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan, sehingga kita bisa menghargai diri sendiri. Kita bisa menghargai Tuhan yang telah menciptakan kita, dan kita telah dipanggil, telah dipilih untuk menjadi umat milik kepunyaannya. Kalau selama ini kita merasa minder, kita merasa rendah diri, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak kuat untuk melakukan sesuatu hal, kita merasa citra diri kita jelek di mata dunia, tetapi mari ubahlah semuanya itu. Ubahlah pola pikir seperti itu, sebab Allah melihat kita itu sungguh berharga di matanya. Bagaimanapun rupa kita, bagaimanapun status sosial kita, kedudukan kita, atau masa lalu kita, Allah tetap memandang kita sebagai miliknya yang paling berharga. Karena itu, mari kita menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan segala perintah dan kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin.